Demikianlah kita sudah membawakan puji-pujian untuk Tuhan pagi hari ini sebagai rasa syukur kita tentunya atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam lagu mengatakan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, baik lewat puji-pujian maupun juga lewat sikap perilaku kita, tindakan kita yang menampakkan kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita selalu mengaminkan ketika kita boleh ada di gedung gereja ini untuk beribadah itu karena anugerah Tuhan. Yang pasti pertama karena kita sehat. Ya. Kalau kita sakit, kita berada di rumah sakit atau kita tidak bisa bangun, tidak mungkin kita bisa ke gereja. Walaupun memang ada juga yang dalam kondisi sakit tetap masuk gereja. Ya, ini yang luar biasa ya. Ada kan yang sakit tapi saya tetap mau ke gereja. Ya. Karena kadang-kadang kita walaupun kelihatan sehat-sehat, tanpa banyak orang tahu ada sakit penyakit kita yang sudah menahun, yang sedang kita gumuli. Bisa saja di antara kita seperti itu ya, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tapi itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Justru di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan yang kita alami, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, ya. Renungkan firman-Nya supaya kita boleh mendapatkan kekuatan baru lagi, mendapatkan petunjuk jalan kehidupan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita saat ini kita hendak belajar lewat kisah yang dialami oleh dua orang murid Yesus dalam perjalanan mereka yang digambarkan sedang menuju ke Emmaus yang jaraknya 7 mil dari Yerusalem. Ya. Kita tahu sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus yang adalah guru mereka ditangkap, dianiaya, kemudian dibunuh mati di kayu salib. Ya. Kita bisa membayangkan dari situasi yang boleh dikata memberikan banyak harapan kepada umat yang ada pada waktu itu lewat kedatangan Yesus sebagai Mesias, tiba-tiba berubah lewat peristiwa penyaliban yang dialami. Sehingga dalam cerita ini digambarkan muka mereka muram. Bahkan mereka kehilangan harapan. Dalam pemahaman mereka, Yesus yang mereka harapkan untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu, harapan mereka hilang lewat kematian Yesus pada waktu itu. Tidak ada harapan. Bahkan kalau kita membaca dalam firman Tuhan digambarkan apa yang dialami dan dirasakan oleh murid-murid Yesus ya. Tadi katakan muram, tiada harapan. Bahkan dalam pembacaan yang lain dikatakan mereka apa? Meratap dan menangis. Ada rasa takut juga. Karena mereka digambarkan berada di satu ruangan dengan pintu yang tertutup. Karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Yang pasti ketika pemimpin mereka, guru mereka telah ditangkap, dibunuh, disalib. Mereka juga ada rasa takut, jangan-jangan kami selaku pengikut-pengikutnya juga akan ditangkap. Dan mengalami perlakuan yang sama, oleh karena itu ada rasa takut yang sangat luar biasa. Bahkan kita tahu salah satu muridnya ketika ditanyakan apakah engkau juga pengikut Yesus, menyangkal sampai 3 kali. Dan itu memang Tuhan Yesus sudah katakan kepada dia. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya. Padahal dia seorang yang berapi-api yang ingin membela Yesus, dia rela mati demi Yesus. Walaupun yang lain katanya tidak, tapi saya
bahkan rela mati untuk Kristus. Tapi di kemudian hari dia menyangkal Yesus, sungguh luar biasa. Jadi gambaran perasaan inilah yang dimiliki oleh murid-murid yang ada pada waktu itu, sebagaimana juga dialami oleh dua orang murid, yaitu Kleopas dan temannya dalam perjalanan menuju Emmaus yang berada 7 mil dari kota Yerusalem. Mereka ke Emmaus itu ada dua kemungkinan, apakah mereka memang berasal dari kampung itu, atau justru mereka sengaja menghindar dari Yerusalem. Mereka trauma dengan situasi yang mereka saksikan pada waktu itu, yang membuat hati mereka menjadi galau. Bahkan pasti ada rasa takut, menghindar dari Yerusalem. Jangan sampai mereka dituduh sebagai pengikut Kristus dan akan mengalami hal yang sama. Kecenderungan kita kan manusia, kita suka lari, menghindarkan dari persoalan. Lebih baik menghindar saja daripada ya. Namun saudara-saudara, yang menjadi catatan di sini, dalam kesedihan mereka dan kehilangan pengharapan, ternyata yang menjadi persoalan bagi mereka, karena mereka boleh dikata tidak menyimak dengan baik apa yang pernah dikatakan oleh Yesus semasa hidupnya tentang dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Juga mereka tidak menyimak firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat kitab-kitab Musa sampai ke kitab-kitab Nabi. Nabi-nabi bahwa apa yang akan terjadi dengan Mesias. Oleh karena itu, kalau kita melihat di ayat yang ke-25, Yesus sendiri berkata kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, jika kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kemudian digambarkan Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dia di seluruh kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Jadi rupanya ini yang menjadi persoalan bagi mereka. Walaupun katanya memang murid, tapi ternyata dalam arti mungkin murid ini kalau mendengarkan pengajaran, dalam bahasa kita masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Cepat mendengar, firman Tuhan memang bilang cepat mendengar, lambat berkata-kata, tapi ini cepat mendengar, cepat keluarnya juga. Jadi masuk telinga kiri, masuk telinga, keluar telinga kanan. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Seharusnya kan, apalagi firman Tuhan menggambarkan itu sudah di hari yang ketiga. Jika mereka mengimani, menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka tahu hari yang ketiga itu hari yang harapan bagi mereka, hari kemenangan bagi mereka, karena hari ketiga itu Yesus akan bangkit. Bukan sebaliknya mereka mukanya muram, kemudian kehilangan harapan, seakan-akan Yesus yang sudah mati ya mati, tidak akan memberikan harapan lagi bagi mereka yang merindukan kelepasan, yang merindukan pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, mereka bodoh dan lamban. Ya. Saudara-saudara, selanjutnya dalam cerita ini dijelaskan mereka pada saat itu memang ketika Yesus mendekati, sudah berjalan dengan mereka, mereka seperti tidak bisa mengenal Yesus. Memang kalau dalam pembacaan yang lain, kalau dilihat di Markus 16 ayat yang ke-12, saya pendeta bacakan begini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi katakan ya dalam bentuk rupa yang lain sehingga mereka tidak mengenal dia. Saudara-saudara, apa sebenarnya maksud Tuhan? Apa maksud firman Tuhan mengatakan mereka tidak bisa mengenal dia? Ya. Selama ini memang mereka sangat mengharapkan kehadiran Yesus secara fisik.
harus terus hari dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan ketika Yesus tidak hadir, mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Ya. Lewat pembacaan ini diingatkan bahwa supaya mereka tidak lagi berharap dia hadir secara fisik. Mereka bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran lewat siapapun juga yang diberkati Tuhan, yang diberikan kemampuan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena Yesus tidak mungkin selama-lamanya ada di dunia ini ya. Sampai sekarang pun sebenarnya Yesus masih hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kehadirannya? Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dia masih hadir dan berkarya dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Kita tahu kan Allah itu adalah firman. Kemudian menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi firman ini adalah Allah. Jadi kehadiran Yesus saat ini masih bisa kita rasakan lewat firman. Oleh karena itu kenapa juga mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Karena mereka apa? Pendeta katakan tadi, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Oleh karena itu kita membutuhkan firman. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu kita setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Karena kita membutuhkan firman Tuhan seperti kita membutuhkan makanan dalam kehidupan kita. Sebab hanya dengan demikian di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya yang selalu berbicara dalam hati kita. Memberikan penguatan, memberikan petunjuk jalan kehidupan bagi kita. Supaya kita kuat, mampu. Supaya lewat janji-janji Tuhan yang berbicara, lewat firman Tuhan berbicara dalam hati kita, kita dikuatkan. Ada janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa Dia akan menolong kita. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita untuk senantiasa bersuka cita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Banyak firman yang akan mengalir dalam kehidupan kita, memberikan penguatan bagi kita jika ada firman di dalam kehidupan kita. Namun, jika kita tidak memiliki firman dalam kehidupan kita karena kita jarang baca firman, malas ke ibadah dan sebagainya, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu mengingatkan kita? Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus mengambil keputusan? Saudara-saudara, dalam pembacaan kita saat ini selanjutnya terus terjadi dialog di antara mereka. Dan bahkan ketika Yesus mengatakan Dia akan melanjutkan perjalanan, mereka katakan singgah. Tinggal saja sama-sama mereka dulu. Tinggal di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka terus berbicara dan akhirnya dikatakan akhirnya mereka mengenal Yesus. Saudara-saudara, oleh karena itu betapa pentingnya bagi kita setiap umat ciptaannya untuk terus berupaya mengenal Dia lewat firman-Nya. Untuk mengundang Dia tinggal di dalam hati kita lewat apa? Firman Tuhan. Ya. Yesus hadir dalam hati kita lewat firman Tuhan. Undang Dia hadir. Seperti dalam lagu, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Berikanlah tempat bagi Yesus tinggal di dalam hati kita. Lalu biasanya kalau hari Natal dibilang, buka palungan hati kita supaya Dia lahir. Di palungan hati kita kemudian Dia menjadi Raja yang memerintah.
di dalam kehidupan kita. Karena kita manusia seringkali mengatakan, hatiku, rajaku, siapa yang mau atur sama saya? Kalau semarah, ya. Nah, ada orang boleh atur pak kita. Itulah hatiku adalah rajaku, padahal Kristus adalah raja. Ya. Jadi setelah Yesus hadir dan terus berbicara dengan mereka di tempat tinggal mereka di Emmaus, kemudian akhirnya mereka katakan hati mereka berkobar-kobar. Ada sukacita yang mereka alami, rasakan. Bahkan tiba-tiba mereka punya semangat untuk kembali ke Yerusalem yang mereka tinggalkan. Ya. Mereka berani menghadapi persoalan. Mereka terus memberitakan firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Dari suasana galau, muram, kehilangan harapan, tiba-tiba hati mereka dikatakan berkobar-kobar. Itu berarti ada semangat iman yang baru yang mereka miliki. Oleh karena itu, sudah di Emmaus, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Yang seharusnya mereka jauhi karena ada banyak persoalan di sana, dan takut dan lain sebagainya. Sekarang justru mereka kembali lagi, mereka tidak ada rasa takut lagi, rasa takut hilang. Peristiwa kebangkitan Kristus memang membawa sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Yang memberikan harapan bagi kita untuk terus maju terus, melangkah terus dalam hari-hari esok yang pasti akan lebih baik daripada hari ini. Ketika ada firman yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, itu yang senantiasa akan menguatkan kita, memberikan petunjuk jalan kehidupan, memberikan hikmat dalam mengambil keputusan, memberikan semangat iman, supaya kita tetap, hati kita tetap berkobar-kobar dalam sukacita dan pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan. Oleh karena itu tentunya kita belajar dari kegagalannya daripada murid-murid Yesus. Sebagai murid-murid Yesus di masa kini, bagaimana supaya setiap firman yang kita baca baik secara pribadi, secara mandiri, maupun lewat persekutuan-persekutuan ibadah seperti ini, simak dengan baik apa yang menjadi arti, apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang sudah kita terima itu akan menyatu di dalam hati kita, pikiran kita, menjadi bagian kehidupan kita. Sebab hanya dengan demikian, kita akan terus memiliki sukacita, walaupun banyak tantangan pergumulan yang kita alami. Karena ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Bahkan yang setia hingga di akhir hayat kita, kita layak mendapatkan mahkota kehidupan. Itu adalah janji Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan inilah yang senantiasa memberikan motivasi bagi kita. Karena kita tahu janji Tuhan pasti digenapi. Karena kita manusia kan suka berjanji juga ya. Ya, nanti saya akan kasih ini kalau sudah ini bisnisnya sudah lancar. Oh, nanti Tuhan, kalau bisnis saya terbuka 1/10 saya berikan untuk engkau. Tiba-tiba dapat bisnis 10 miliar. Dia pikir-pikir 10 miliar, 1M mau kasih Pak Tuhan. Kadang-kadang kan begitu kan, kita manusia seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa dalam hidup ini, dalam perjalanan kehidupan kita, pergumulan itu pasti selalu ada. Bagaimana supaya kita kuat dan mampu melewati perjalanan hidup ini tengah-tengah pergumulan yang ada? Firman adalah pelita dan terang bagi langkah perjalanan kehidupan kita. Pesan firman Tuhan, simaklah setiap firman Tuhan yang kita terima lewat kita membaca secara pribadi, lewat ibadah-ibadah. Oleh karena itu, kenapa kita harus ada ibadah-ibadah juga? Itu dalam rangka itu. Ya. Bagi gereja Masehi Injili di Minahasa, setiap minggu ada bahan perenungan yang sama, seluruh jemaat. Oh tidak skala sekarang ada 1055 jemaat. Merenungkan firman yang sama. Di gedung gereja kemudian setiap harinya juga ada renungan harian keluarga. Ya. Semuanya apa tujuannya? Ini semua tujuannya untuk menuntun kita untuk berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bersama di hari Minggu di gereja, kemudian
Setiap hari kita bisa membaca renungan hariannya. Jadi pembacaan kita ini untuk hari ini ayat 1 sampai misalnya ayat berapa, terus ayat demi ayat diurai di sepanjang minggu untuk lebih mendalami firman Tuhan ini. Ya, di kolom-kolom kita dengar, di Biprah kita dengar. Jadi jangan kita bosan ya. Wah, di hari Minggu di gereja ini lagi, hikmat lagi, di kolom hikmat lagi, Biprah hikmat lagi, ibadah syukur hikmat lagi. Bukankah firman Tuhan katakan firman itu harus diajarkan berulang-ulang? Ya, supaya apa? Kalau diajarkan berulang-ulang kita akan ingat. Tidak akan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau lupa. Ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya, supaya kita berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Seluruh warga gereja Masa Injili di Minahasa diberkati dengan firman Tuhan mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai lagi hari Minggu. Ya, diberkati terus dengan berkat firman Tuhan. Karena hikmat lewat firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Perenungan kita minggu yang lalu ya. Ya, karena itu nilainya melebihi perak dan emas, bahkan permata manapun yang kita inginkan. Dan berbahagialah orang yang memiliki hikmat. Itu kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.